Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullah. Sore, Pak. Selamat sore Mbak Isna dan teman-teman dosen JKG seluruh Indonesia. Sore hari ini saya ketemu lagi dengan Mbak Isna di ruang konsultasi. Dan hari ini kita mau buat tutorial tentang edit soal, ya. Ya, betul. Alhamdulillah Mbak Isna kemarin sudah ada yang dikoreksi, kemudian Ya, ini apa namanya, mau ngedit nih. Oh ya ya. Mbak Isna, sebelum masuk ke Betul. materi, saya mau nge-share ada beberapa dosen kemarin masih penasaran ini, ya. Jadi masih penasaran tentang Google Meet gitu. Oh, Ya, iya. mungkin Mbak Isna sudah ngikutin materi saya yang lalu tentang Iya. sekilas tentang Google Meet dan tentang apa penggunaannya. Nah, hari ini saya juga mau meneruskan yang lalu, masih ada yang sedikit yang kurang. Ya, ini tampilannya yang di tempat saya layarnya sama dengan di tempatnya Mbak Isna. Mm-mm. Nah, ini Benar. kelebihannya Google Meet. Jadi kalau pas presentasi paling gampang itu pas ada 3 titik, ini 3 titik kemarin yang sudah saya jelaskan. Kalau mau Mm-mm. presentasi itu di sebelahnya ada presentasikan. Kalau Mbak Isna klik tapi jangan di oke aja. Klik aja menunya nggak apa-apa, nanti muncul ke atas di halamannya Mbak Isna bisa kelihatan. Nah, itu ada yang paling atas, tampilkan Oke. apa Mbak? Menu paling atas, dibacakan aja. Yang presentasikan, terus Mm, dipilih ada 3 menu. Atas, tampilkan Menu layar, turn up caption, ya. report a problem, report abuse. Tuh, Bukan. bukan 3 titik, yang presentasikan. Presentasikan. Bentar. Sebelah, nih, ini yang saya sorot. Kalau sekarang kan saya sedang memberikan presentasi, tapi kalau tempat jenengan Mm, presentasikan sekarang gitu. Yang muncul apa menunya? Nggak muncul, Pak. Oh, nggak muncul. Coba saya biar Mm-mm. nggak lupa deh. Nih, saya stop screen ya. Iya. Nah, nih buat contoh ada presentasikan seluruh layar. Nah, itu bahasa Mm, Indonesia. Nih, yang mm, presentasi sekarang. Terus presentasikan jendela, satu tab Chrome. Nah, saya pilih seluruh rak layar. Nah, kalau seluruh layar, kok lidahnya belibet ini lagi direkam. Kalau seluruh layar, itu maksudnya Ah, yang tampil di tempat saya sama dengan yang tampil tempatnya Mbak Isna. Gitu. Tapi kalau pilihannya jendela, nih, ya, ini saya sorot ya, ini kan 3 titik, sebelahnya ini. Aslinya ini kan presentasikan layar, Kok nggak ya. muncul, Pak, tempat saya? Oh, nggak muncul. Oh, Iya. maaf. Tempat jenengan kan pakai HP ya? Iya, pakai handphone. Oh, maaf. Kalau Kalau pakai laptop, iya pakai laptop ya, kameranya nggak kebaca punya saya. oh gini. Berarti besok beli laptop lagi ya. Ya nanti mudah-mudahan ada rezeki beli lagi. Amin. Jangan mudah-mudahan. Oke. Allah akan memudahkan kalau Hmm. niatannya baik. Kalau di Oke. handphone gini Mbak, ini diketuk satu Hmm. kali, itu Hmm. seperti klik, di tap satu Iya. kali, baru nanti dia muncul seperti ini nih. Ini menu di bawah ini. Tuh, yang muncul Menu ini. like. Nah, di layarnya di tap satu kali, tap. Tapi itu Sudah. diklik, ketuk satu kali, nanti muncul seperti tampilan gini. Nah, sebelah kanannya Ad- akan muncul gitu. ada muncul tiga titik itu, Pak. Sebelahnya 3 titik ada presentasikan nggak tulisannya? Ada CC gitu aja sih, kotak CC gitu. Oh, ini yang menu yang atasnya nih. Ya sudah, sekarang Iya. gini. Nanti kapan-kapan dicoba pakai Heeh. laptop. Nah, nanti akan Hmm. muncul ya. Kalau pakai laptop akan muncul. Nih, Oh saya gitu. jadi ada atas presentasikan satu layar, Ah. kemudian presentasikan jendela, Hmm. presentasikan satu tab Chrome gitu loh. Oh gitu. Gitu. Ini karena Oke, pakai nanti tak coba. handphone. Iya Ya pakai besok handphone, Pak. nanti coba kapan-kapan pakai laptop. Jadi kalau ngajar itu paling enak pakai laptop, Mbak. Gitu. Oh, terus nanti kalau Nah, misalnya kita presentasi gimana? lo justru Misalnya kan itu, justru langsung presentasi. ya? Iya, ini kan seperti yang saya lakukan sekarang Oh, langsung gitu. oh, bisa juga deh. Kemarin kan ngelihat yang apa namanya tutorial saya yang pertama itu kemarin kan, Iya, yang kemarin heeh. nah itu kan ada itu untuk
presentasikan PowerPoint itu kayak gitu bisa sekali. Tuh. Coba buka pakai laptop lagi ya Pak, sambil Yo, saya buka. sambil jenengan buka pakai laptop ini saya lanjutkan dulu. Ya. Jadi jenengan buka pakai laptop boleh, nanti sambil coba. Kemudian ini Mbak yang mau saya sampaikan ini. Jadi kalau kita mau ngajar, jadi ada pertanyaan tadi itu dari Pak Ketut Manado, ya itu Pak Ketut Manado bertanya, ini Bu siapa ini? Oh ada 2, oke nggak apa-apa bisa. Nah, ini nyambung, saya tutup yang di sini kalau kelihatan. Nggak apa-apa. 2 perangkat bisa, tapi salah satu kalau 2 gini tolong dikorbankan 1. Jadi yang di laptop mic-nya jangan dibuka. Nah, kalau dibuka nanti berdenging tempatnya dengan. Berarti. Nah, jadi salah satu. Sepertinya yang bagus suara yang kamera. Nah, yang laptop di mute biar enggak. Sudah. Oke. Nah, sudah. Bisa ya di mute ya. Nah, sudah. Ini saya mau nunjukkan ini apa namanya fasilitas Mbak. Oh belum di mute Mbak. Di mute-nya, wah ini dua-duanya ini bingung saya nih. Sama-sama. Nah oke, sudah mute. Oke, sudah. Oh yang di mute sekarang yang handphone. Terbalik. Nah, jadi nggak apa-apa deh. Itu yang handphone tapi yang di mute, yang kameranya. Nah ini dua-duanya nggak mute. Nah, saya lanjutkan. Jadi Mbak, ini sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh Mbak Isna, fasilitas yang Google Meet ini, ya. Jadi Google Meet ini kan sebenarnya kan fasilitas dari yang profesi. Ini bisa dimanfaatkan Mbak. Ya, cara manfaatinnya bagaimana Pak Sulur? Nah ini loh. Jadi kemarin saya sudah sampaikan bahwa kan ada ini Mbak nih, ya kan? Ini muncul tampilannya sama dengan jenengan. Nah, jadi ini kan mulai rapat nih, tinggal kita klik nanti muncul tampilan seperti kemarin udah saya jelaskan gitu ya. Nah, sekarang yang bedanya Google Meet yang punya kita dengan kalau yang punya kita tuh yang punya PT GMI maksudnya dengan kalau yang ini apa namanya yang Gmail memang ada bedanya Pak. Sebenarnya ada bedanya gitu loh. Ada bedanya. Bedanya yaitu kalau misalnya sebentar saya mau bikin contoh juga nih yang lain. Yang ini. Oke, kalau yang dari PT GMI ini kelebihannya adalah dia free. Jadi Mbak Isna bisa pakai 24 jam buat ngajar juga monggo. Disilahkan. Saya sudah tanya dengan Pak Dru. Jadi silahkan. Nah, kemudian kalau yang Gmail itu cuma 1 jam. Itu bedanya. Kemudian yang Gmail, kalau saya perhatikan, dia belum keluar fasilitas ini Mbak. Nih di layar nih. Nih ada merekam. Nah, yang merekam ini sebenarnya ini berfungsi karena yang akun yang PT Game itu dia pakai Google Suite. Sehingga bisa diaktifasi untuk merekamnya. Dan nggak perlu khawatir, ini tidak akan mengganggu di servernya PT GMI. Karena dia hanya tersimpan di folder Google Drive-nya yang tempat Mbak Isna. Gitu loh. Nah, kalau udah direkam bagaimana? Yes, di antaranya Mbak Isna bisa seperti yang saya lakukan sekarang, lagi bikin konten, nanti saya upload kayak gitu bisa Mbak. Gitu. Langsung di-upload. Gitu. Iya, nanti di-upload di YouTube. Tentunya kan kalau YouTube, ya bisa lagi mau buka pakai yang akun ini bisa, pakai yang Gmail juga bisa. Gitu. Ya, bahkan kalau misalnya Pak mau bikin live streaming bisa nggak? Bisa sekali. Buat apa live streaming? Live streaming itu kalau misalnya ada mahasiswa yang dia baru gabung setengah, kita ngasih materi, tahu-tahu gabung terus, Bu saya terlambat gitu kan nyebelin banget, ya nggak? Nah misalnya kita bikin aturan, kamu terlambat boleh gabung, ya. Kamu kalau misalnya terlambat, udah tahu terlambat, tidak akan saya setujui, kamu lihat di streaming, bisa saja. Kamu ngisi daftar hadir tapi ngisi di streaming. Biar saya tahu sekalian. Kan misalnya kayak gitu tuh. Jadi saya bisa data yang hadir betul-betul berapa, yang terlambat berapa. Misalnya, itu bisa. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memanfaatkan, nih sekarang kita lihat di sebelah kiri nih. Kemarin sama sudah dijelaskan. Di ruang konsultasi, ini kan ada di judulnya nih. Kalau mau buat begini bagaimana?
ini bisa menggunakan fasilitas Google Calendar. Nah, ini tinggal di sini ya, diklik menu yang Google Suite, kemudian cari kalender. Nah, kita bisa membuat jadwal. Kita mau ngajar kapan ini. Ya, ini yang saya buka contoh yang ini aja. Tuh, yang kemarin saya jelaskan, kan kemarin ini udah saya jelaskan. Nah, di sini ini bisa sebenarnya nantinya ini buat diaktifkan nih. Yang Adgas, nah Adgas ini ditambahkan mahasiswanya siapa aja, itu bisa. Gitu. Kemudian nanti kita juga bisa menambahkan kaitannya link untuk streaming. Itu bisa, kalau ini udah otomatis, nah tinggal kita bagikan. Nah, itu manfaatnya seperti itu, Mbak. Nah, ya, silahkan nanti kalau mau dimanfaatkan juga bisa. Nah, yang lain lagi bisa juga sebenarnya kalau misalnya sebentar. Kalau misalnya Poltekkes Banjarmasin, ya kan ada tuh Poltekkes Banjarmasin websitenya Poltekkes banjarmasin.ac.id misalnya kayak gitu. Nah ini sebenarnya bisa didaftarkan di Google Suite-nya juga. Oh. Nih, ini kalau dilihat ini kan punya saya Poltekkes Semarang, Poltekkes SMGAC.id. Nah kalau kami di Poltekkes Semarang itu memang dosen-dosen sudah mulai yang ngajarnya pakai Google Meet ya seperti ini gitu loh. Ya masing-masing dosen itu punya. Ya kelebihannya sama dengan yang Google Meet yang punyanya profesi, itu seperti itu. Artinya biar jangan sampai nanti, wah ya mohon maaf nanti misalnya, wah yang TGM nih pakai fasilitasnya profesi, kayak gitu kan. Kalau yang dosen yang lain bagaimana? Nah sebenarnya kalau belum didaftarkan, bisa pakai yang Poltekkes masing-masing. Ya monggo silahkan lapor ke adminnya untuk mendiskusikan, itu kayak gitu. Artinya bisa didaftarkan di Google Suite. Yang penting kalau akunnya pendidikan, itu Google akan bisa membantu. Prinsipnya adalah seperti itu. Memang kalau dari sisi tampilan, dibandingkan dengan Zoom, ini kan lebih sederhana kan? Iya, kalau Zoom itu kan banyak sekali. Bahkan background-nya bisa diganti, gitu kan? Kalau ini kan nggak bisa. Ini sebenarnya bisa, tapi aplikasi lebih berat, Mbak. Sebenarnya bisa. Ini ada fasilitas add-on namanya kalau mau mengaktifkan. Tapi saya pernah coba terus berat, ya udah saya nggak usah aktifkan. Nah, kemudian berarti ini lebih ringan daripada Zoom ya. Kalau Zoom kan kadang biasanya sering putus-putus tuh. Kita misalnya melakukan webinar. Kalau saya sih lebih seneng lihatnya pakai YouTube. Kalau pakai Zoom itu sering putus, hilang gitu. Gak jelas malah kalau pakai Zoom. Iya, betul. Zoom itu Mbak, yang free 40 menit. Yang pro, ya, dia unlimited, tapi per bulan 240.000. Tuh. Oh, berbayar. Berarti berbayar ya, Pak ya? Iya. Sementara Google Meet per bulannya hanya 63.000. Kan jauh kan? Iya, jauh banget. Nah, fasilitasnya juga beda. Memang lebih baik Zoom dari sisi kelengkapannya. Kalau misalnya di awal dulu ada katanya Zoom nggak bagus ya, gini-gini nanti data ini apa namanya di-hack. Bisa ditarik orang gitu. Sebenarnya enggak kok Mbak. Itu terjadi pas di awal-awal ya biasalah perang bisnis kayak gitu. Kemudian Zoom juga sekarang kan juga sudah memperbaiki karena saya merasakan kok yang pas pertama dengan pas mereka transisi itu saya masih langganan. Kalau sekarang udah enggak gitu. Kalau sekarang bahkan ada yang mau gabung itu dia masuk ke ruang tamu dulu. Nah, oh gitu. Iya beda dengan yang free yang profesional loh, yang bayar loh. Kalau yang free ya langsung masuk aja disetujui itu kayak gitu. Nah terus kalau yang Google Meet ini bagaimana? Itu anaknya tuh minta apa tuh Mbak? Belakang tuh anaknya Mbak Isma itu. Nah itu dilayani. Iya. Nah. Masker, minta masker iya. Ya, enggak apa-apa dilayani. Sama ayah. Sama ayah mama repot nih sebentar. Udah nggak apa-apa dipakein. Sama ayah ada. Udah. Kalau di Google Meet Mbak, ini kalau kelengkapan ya, habis Google Meet berikutnya Google Meet maaf, ralat. Habis Zoom level berikutnya itu yang banyak dipakai itu Webex.
Webex itu Oh, dia Webex. Iya, ya. dari Cisco. Kemudian berikutnya ada lagi Cloud. Itu. Oh, Cloud ya, Cloud meeting. Terus ada lagi memang pakai ini apa Office Team. Itu Saya ada tahunya kemarin cuman apa namanya? Webex, tahunya cuman Webex yang baru gitu aja. Sekarang udah banyak gitu ada ya. Microsoft Team itu ada, bukan sekarang banyak. Microsoft Team ada. Dia paketannya dengan Office 365, itu kalau yang baru. Itu. Nah, sebenarnya kalau yang lain itu ada misalnya kayak Skype, tapi Skype nggak terlalu populer. Nah, kemudian Google Meet ini yang level kelima. Jadi memang dia jauh gitu loh. Cuman kenapa kok kita pakai ini, fasilitas ini? Kita pakai fasilitas ini khususnya dari profesi karena apa? Ya itu tadi udah didaftarkan oleh profesi dan memang bisa bermanfaat gitu loh. Dan ini 24 jam. Coba kalau kita pakai Google Meet yang reguler, kita lagi komunikasi setengah jam kemudian tahu-tahu password hilang aja. Iya. Kira-kira Mbak Isna kan nggak nyaman gitu loh. Iya, Kemudian bener. pembandingnya gini Mbak Isna, kalau pakai Google Meet cukup ada koneksi internet, dia buka pakai laptop ya. Handphone bisa juga. Laptop dulu, laptop Oh, laptop. ya tidak perlu diinstal. Oh iya, bener. Kemudian pakai web browser apapun, mau pakai Chrome bisa, Mozilla bisa, Opera bisa, pakai Bing juga bisa. Apapun saya udah coba, dia stabil. Nah, kemudian karena memang tampilannya sederhana, sehingga dia memang ya ringan jadinya. Dan kalau, mohon maaf ya, bukan saya mau promosi, bukan. Silakan dicoba mahasiswa yang kondisinya di Kalimantan tuh, Mbak Isna di Banjarmasin sama yang di agak jauh lah, gitu. Karena kan di sana minimal itu internet kan misalnya pakai simpati. Nah, Iya, kira-kira kalau di gimana? sini simpati. Gitu. Kalau di sini tergantung daerahnya juga, bisa simpati, bisa XL, tergantung daerahnya. Oh gitu. Tapi intinya yang paling kuat dari sinyalnya. Nah, saya ngambilnya yang sederhana kemarin ada dari komunikasi dengan dari Kepulauan Singingi, Kuansing, Kuantan Singingi, Riau sana. Dia cuma bilang, saya cuma pakai simpati kok Pak. Waduh, tapi suara di belakangnya itu sangat jelas, suara motor lewat. Wah, jadi di situ saya nilai, oh ini memang dia ya ringan gitu loh. Tapi kalau pakai handphone, mau nggak mau, aplikasi apapun, memang harus instalasi Mbak. Nggak bisa dihindari. Gitu. Itu ya, jadi sekilas silahkan mulai nanti berpikir dimanfaatkan untuk pendidikan. Tuh, termasuk dosen-dosen yang lain silahkan dimanfaatkan. Kalau yang belum punya, mohon maaf, dosen yang di pendidikan, saya ngojok-ngojokin. Provokator. Pak, cuman ini kapasitasnya berapa banyak? Kalau Zoom kan bisa untuk banyak nih. Kalau setahu saya kemarin katanya kalau Google Meet itu hanya untuk kapasitas tidak lebih dari 100 orang katanya gitu. Jadi gini, kalau misalnya Google Meet dengan Google Meet reguler ya, dengan yang dengan Zoom free sama 100. Oh. Sama 100. Tapi yang Zoom Pro yang 240.000 sebulan itu untuk 100 orang, 100 pengguna yang bisa masuk yang bergabung, 100 orang. Gitu. Nah, kenaikan jumlah pengguna tergantung bayarnya. Kalau Poltekkes bayarnya lebih banyak, ya minimal 1 juta ya bisa 1.000. Kalau nggak percaya, lihat aja di daftar harganya. Gitu loh. Nah, kalau yang Google Meet ini yang kita pakai, ini bisa sampai 250 orang. Iya, yang bergabung. Nah, kan lumayan kan? Nah, kalau ngajar di kelas kan cukup. Wah, lebih dari cukup 250 itu, ya. Nah, jadi silakan dimanfaatkan. Dan satu sisi, itu yang saya bilang tadi, fasilitas 24 jam free. Artinya tidak ada pemutusan dari Google. Kecuali sinyal loh ya, itu lain lagi. Itu kan kalau menurut saya sudah luar biasa deh. Iya, sudah luar biasa kalau menurut saya dengan kondisi seperti itu.
Tuh, ya. Jadi silakan kalau yang belum punya, mohon maaf Bapak Ibu dosen, yang TGM sudah ada fasilitas dari profesi. Nah, kalau yang dokter gigi mau dari PDGI, kocok-kocokin ya monggo. Atau ya enggak lah, nanti Pak Seluruh kurang ajar, Pak Seluruh, enggak. Maaf, 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 maaf. Difasilitasin Pak ya. Minta fasilitas dari Poltekkes. Ya, minta fasilitas dari Poltekkes. Ini Pak Sedurnya mau pamer Poltekkes Semarang ini. Ya, bukan apa-apa sih Mbak Isna. Kalau kami yang Poltekkes Semarang itu memang ada seperti ini Mbak, gitu loh. Ya kan? Makanya Pak, pas waktu di awal pertemuan tuh kan saya ngajak, ayo di mana dengan Poltekkes Semarang, Google Meet Poltekkes Semarang, ya maksudnya ini gitu loh. Tapi kalau misalnya ini kan dari Paderu, nggak usah Pak, yang di mana-mana ada, ya udah pakainya adalah ini. Oh. Ini kan serupa tapi tak sama ya, sama-sama seluruh tapi belakangnya kan PT GMI. Ini biasanya kalau saya pakai pas lagi ya apa ya, yang jadi pengurus DPP lah gitu. Kalau lagi sebagai anggota ya pakainya yang NTA. Nah punya Mbak Isna ini kan nta@ptgmi.or.id, ya kan? Iya. Iya. Kemudian karena sama-sama PT GMI begitu gabung, Mbak Isna tidak perlu ada persetujuan, itu kayak gitu. Bedanya tuh kalau yang pakai PT GMI. Tapi kalau yang pakai Gmail pasti minta persetujuan. Kayak tadi kan, satunya itu Gmail dia minta persetujuan. Itu, ya. Itu untuk pengetahuan umum. Nah berikutnya, mari sekarang Mbak Isna udah pakai laptop kan? Sudah. Oke. Sip, bagus. Sekarang gantian Mbak Yusna yang saya minta justru sambil belajar langsung kita praktek share screen pakai laptop silahkan. Ya, yang di laptop pilih presentasikan sekarang menunya. Ya. Mana? Mana Pak ini Pak? Gak ketok. Gak ketok piye. Presentasikan sekarang ya, ini klik ya. Ya, jadi kalau disorot ke bawah aja pasti dia menunya akan muncul. Presentasikan, kemudian pilih seluruh layar paling atas itu. Paling atas seluruh layar. Where is it? I can see. Bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Gak ketok Pak. Gak enak ini tulisan seluruh layar. Ada. Presentasikan diklik dulu ya? Iyalah, nggak diklik atau masa bisa masa cuma disorot muncul kan diklik, nah seluruh layar sudah pilih. Klik lagi, jangan cuma disorot, klik lagi. Ampun. Ya, kalau sudah sampun ya ditunggu. Nah, yang penting udah diklik seluruh layar. Nah, nanti kan berproses. Sampun. Bagikan seluruh layar, bagikan. Oh, seluruh layar sudah toh? Nanti kan ada tampilan tuh. Share your entire screen dipilih. Oke, pilih konten yang Anda inginkan. Ya yang ini sekarang nih. Sudah kan? Bagikan. Kemudian share, oke, bagikan. Nggak mau diklik ya, Pak? Mau. Jangan panik. Belajar komputer tuh tenang aja. Saya tak ulang. Seluruh layar, kemudian klik share. Oke, saya loading. Muter. Ya, proses share. Oke. Nah, oke, bersabar, nggak apa-apa. Saya loading. Ya. Jadi yang kayak tadi misalnya Bu siapa tuh Bu Rini, Pak seluruh YouTuber ya bukan masalah YouTubernya sih, karena di YouTube itu ada yang memang menu streaming selama ini baru saya lihat syaratnya itu harus 1000 subscriber gitu loh. Nah, 1000? Iya, ini sebenarnya kalau mau langsung dibagikan itu sebenarnya bisa Mbak, bisa. Jadi rekamannya tuh bisa. Mbak kok lama banget ya? Iya, sampun loh Pak ini. Muter-muter sudah. Loh, hilang pisan. Saya lagi. Seluruh layar. Pilih yang mau dibagikan. Sudah. Terus share. Enter. Enter. Nggak bergerak.
Baru tahu udah perintah enter saya. Ini bagikan. Sudah diklik gak gerak ya, Pak? Masa? Terus saya mau ngelihatnya gimana? Sudah ini. Lihat sudah dikirim di mana? Hah? Nah, muter-muter. Tunggu, masih muter. Oh, masih muter. Ya udah deh, tunggu Masih dulu muter. deh. Tapi sudah muter, dia berhenti di situ lagi, Pak. Aduh, ini di luar skenario. Berarti harus cari cara. Ya sudahlah, gini deh, dirubah sekarang nih. Gini Mbak, ini gantian saya wes nggak apa-apa wes. Ini nanti dilihat. Nanti kan ini kan ada rekamannya. Dia muncul gini, seluruh layar, terus nanti pilih tuh yang mau dibagikan, kemudian share. Nah, harusnya seperti ini. Tuh, proses muter, kemudian stop. Lah ini udah langsung share. Layar saya sama jenengan munculnya sama. Tuh, sama kan? Ini yang mulai halaman depan Simnakes kan? Iya, betul. Iya, oke. Nanti dicoba pelan-pelan lah yang belajar Google Meet. Nggak apa-apa sekarang pakai ini. Kita seperti biasa masuk ke aplikasi. Jenengan juga masuk ke aplikasi aja dulu Mbak. Silahkan Mbak. Biar nggak ketinggalan. Ya. Nih, sudah. Oke, sebentar. Yang biru apa yang merah lupa saya, Pak. Jenengan lihat nanti kan di menu input soal. Oh iya, sudah Pak. Manajemen soal sudah, kemudian nanti jenengan bisa melihat hasil verifikasi soal, Mbak. Oh, hasil verifikasi soal. Sampun. Nah, ini tampilannya seperti yang punya saya nih, yang biru menunggu proses, yang hijau soal baik, yang merah soal perbaikan, yang perlu perbaikan, yang kuning soal perlu perbaikan, yang merah soal perlu perbaikan keseluruhan. Jadi begini. Kalau yang biru, mungkin masih ada yang biru, itu sudah masuk, sudah dikirim, tapi kan prosesnya masih menunggu review soal 1, Mbak. Jadi ada 2 kali review. Soal 1 sudah direview, nanti terus yang review kedua itu dibuat expert. Nah, itu masih nunggu yang biru. Kalau yang hijau, jenengan berarti sudah tenang. Wah, sudah diterima nih soal yang review 1, tinggal soal review 2, gitu loh. Kemudian ada lagi nanti yang kuning. Nah, itu yang diperbaiki. Gitu loh. Nah, makanya saya sebenarnya berharap munculnya yang tepat jenengan, karena tempat saya hijau semua, belum ada yang di gitu. Ini hijau juga, cuman di atas itu ada soal yang menunggu diverifikasi 22. Nah, kalau itu mah menunggu, Mbak. Oh, terus yang di atasnya soal dikembalikan untuk perbaikan 3, tapi di mana lihatnya? Oh, gitu. Jenengan ngelihat coba ini Mbak, nih yang saya tampilkan, ini dilihat ini loh, buat melihat soal yang sudah dikirim, ya. Ini bisa jenengan klik ini loh, atasnya ini loh. Oh, yang verifikasi result itu? Ini yang di atasnya nih, yang saya tunjukin. Ini kan ada jumlah soal nih. 1 sampai 34. Ya, kalau jenengan sesuai halaman tempat jenengan. Ini diklik satu-satu ini. Tuh, pindah ke halaman 2. Terus dilihat. Nih, ini kayak gini nih. Nih. Ini nggak tahu nih kenapa dikembaliin warna merah ini. Nanti ini saya lihat nih. Tuh, kenapa dikembalikan? Nah, saya harus lihat ini. Ada saya cuma satu-satu, Pak. Satu soal dari 1. Tapi di atas itu soalnya dikembalikan untuk perbaikan 3. Soal dikembalikan untuk perbaikan 0. Yang untuk perbaikan aja. Dilihat ada nggak yang warna yang kuning? Nggak ada, nih. Satu aja, biru, hijau toh. Hijau mah udah, Mbak. Yang kuning? Nggak ada. Atau yang merah nih, ada perbaikan kayak gini nih, saya nih. Ini ternyata ada jawaban saya nih, hilang nih. Ya, makanya dikembaliin. Makanya nanti saya harus ambil jawaban, terus tambahin lagi. Coba dicek. Kelihatan tuh. Gini, coba ini saya stop screen. Saya tak stop screen. Soalnya tadi jenengan nunjukin ke saya posisinya saya tuh nggak ngeliat layar ini, gitu loh. Nggak kelihatan. Makanya
Jenengan mau share nggak kelihatan? Wis, sekarang kameranya yang di handphone arahin ke layar, wis. Manual. Ini manual. Udah, angkat aja kayak tadi. Ketok. Nah, Ketok. deketin. Nah, gini Pak muncul. Sik. Turun ke bawah. Nah, ini. Cuman ini doang, satu. Warna apa? Hijau. Aja. Yang dikembalikan nggak kelihatan. Kalau yang di atas keterangannya ini. Nih. Soal diterima tanpa perbaikan 65. Soal yang menunggu verifikasi 22. Terus yang di sebelahnya soal yang dikembalikan untuk perbaikan 3. Terus di bawahnya soal yang dikembalikan untuk perbaikan 0. Maksudnya apa ini, Pak? Ini jumlahnya yang ada yang dikembalikan, saya sebentar. Ini Mbak, pilih kesimpulan Mbak. Nah, status soal. Oh, status soal. Kesimpulan. Ya. Ya, sekarang mana yang mau jenengan lihat? Yang soal dikembalikan untuk perbaikan, kemudian search. Oh iya. Tuh. Search. Sudah muncul? Nggak ada. Hah? Flash nggak ada. Sumpit. Ini nih Pak. Beneran Pak. Nih. Soal dikembalikan untuk perbaikan. Search. Cari lagi. Ada. Kuning. 3. Ya itu yang diperbaiki. Oke, paham. Ke bawah di situ. Gitu. Jadi ini sudah saya buka. Terus nanti buka detailnya ya Pak? Iya, detailnya. Kemudian detailnya itu nanti kan bisa kelihatan tuh. Coba. Detailnya nanti kan bisa kelihatan. Nah, di situ kan ada, nih saya coba. Soalnya Mbak, detail soalnya Mbak. Sudah diklik. Udah diklik. Nah, itu kan bisa nanti. Kelihatan, jadi, ada sih tulisan. Kalau detail itu kan tampilan keseluruhan. Jenengan klik yang kode sumber soal. Kode sumber soal. Balik lagi berarti. Yang tadi sudah ya, sudah hasilnya yang dikembalikan untuk perbaikan. Bukan yang di detail, tetapi yang kode sumber soal. Nah, kodenya itu nanti yang di kolom kode itu loh Mbak, kan ada. Ini kopi ya? 03, ya ngerti. Sorry. Marahi saya nggak nge-share kok, makanya nggak muncul. Dari tadi cuma munculnya muka saya doang tempat jenengan. Mantap. Ini loh. Ya, ini dipilih status soal, saya ulangin. Nih, apa yang mau dikendaki soal diterima, kita bisa lihat yang perbaikan atau perbaikan keseluruhan. Saya perbaikan keseluruhan. Ya. Pilih, kemudian search. Sudah search, kemudian di scroll ke bawah tuh. Nah, kalau kita mau melihat soalnya, ini detail. Tuh. Ini mau lihat soalnya. Tuh, apa yang jadi catatan di sini. Kemudian kalau misalnya mau mengedit, ini kode sumber soal ini diklik. Tuh. Nah, ini nanti kan bisa diperbaiki. Tuh, edit kembali soal tuh. Nih, yang di atas ya, ini ada. Nah, ini kan ada komentarnya, pilihan jawaban kurang lengkap, harap lengkapi pilihan jawaban. Nah, ini nanti saya cek nih. Oh iya, ini cuma A, B, C, yang D sama E nggak ada. Kok bisa kayak gini, Pak? Nah, ini kalau kayak gini terjadi, nggak usah panik. Kemungkinan pada saat kita ngirim soal, itu internetnya putus, gitu loh. Jadi nggak ke-save ya, Pak ya? Iya, nggak kekirim. Ya nggak usah panik. Kalau kita sudah punya arsip soal itu artinya kan sebelumnya dulu, kemarin saya kan sudah jelasin. Biasanya kan kita buat gini dulu nih. Ya tinggal kita buka saja. Ini soal apa nih yang kita buat, misalnya. Ini kan nih file sembarangan saya buka. Yep. Nah, ini kan kita ada tuh. Yang soal yang mana nih? Tinggal kita lihat aja kodenya. Nanti kita lengkapin dari sini lagi. Itu loh. Makanya ini Mbak Isna kaitannya dengan yang PJ soal itu. Ya. Kan kemarin saya udah jelaskan ada 2. Ada yang mengumpulkan kemudian upload. Yang kedua, yang seperti saya nggak mau ngumpulin soal, tapi saya mau ngajarin. Jadi yang bersangkutan
yang saya minta mengisi. Kecuali, nah, kecuali itu tadi saya punya kriteria sendiri yang orang-orang yang memang nanti yang saya buat, yang harus saya upload. Tapi konsekuensinya kalau saya upload, ya mohon maaf, jangan protes kalau nanti soal itu saya Berubah. aku. Bukan, Berubah. saya Bisa aku. jadi berubah. Berubah kalau memang ada kata-kata yang nggak sesuai, saya edit. Tapi yang jelas, kinerjanya kan kelihatannya saya. Paham nggak maksud saya? Artinya kalau tadinya yang nyerahkan itu si A, soal ini yang buat si A. Nih, misalnya tentang tentang apa misalnya? Tentang mata kuliah misalnya ini apa Prevden misalnya. Tapi saya bukan dosen Prevden, tapi karena si A ngasih ke saya yang upload, kan saya nggak mungkin nulis namanya si A, lalu akunnya saya. Ya, Betul nggak? betul. Betul. Nah, sehingga kalau nanti lolos ada rewardnya, ya bagi-bagi juga lah. Kalau lolos, kalau enggak ya jangan kecewa. Terus terang saya kayak gitu. Nah, kalau saya, alhamdulillah dengan saya sampaikan apa adanya seperti itu, ya mohon maaf daripada kecewa, ya itu lebih baik upload aja sendiri kayak gitu loh. Karena apa? Kinerjanya akan terbaca. Artinya saya fair-fairan aja. Betul nggak? Kan nggak ada yang saya tutup-tutupin. Wong Ya, kalau apa ini benar. langsung ini dapat rewardnya. Rewardnya kalau kriterianya expert kok. Kalau nggak expert ya nggak lolos. Nggak dapet. Jadi kalau mau soalnya ecek-ecek ya nggak dapet. Nah makanya satu sisi kan kemarin saya udah bilang kalau berharap soalnya ini digunakan untuk uji kompetensi mahasiswanya kita bisa lolos, ya buat soalnya yang baik gitu loh. Karena reviewer bukan cuman saya, yang punya saya ini loh kondisinya, ya dengan bisa melihat sendiri, ya. Nah, saya bikin konten ini ada gunanya apa? Saya memelas. Wah, jelek banget, memelas. Teman-teman tolong dong soal saya direview kayak gitu loh. Karena banyak soal saya yang belum direview, menunggu proses review. Itu kayak gitu, Mbak. Itu punya soal saya tuh, bukan berarti terus kalau misalnya saya berarti soalnya udah lolos. Karena review ini dia kan silang, Mbak. Nih, kok di sini hasil Itu apa itu, verifikasi. Pak? Bukan rekap, salah. Nih loh, nih punya saya, ya kan? Punya saya aja nih kondisinya. Kok masih yang ini aja nih? Punya saya yang belum direview aja masih banyak nih, menunggu soal, menunggu proses review. Tuh, ada berapa? Mudah-mudahan tuh, liatin masih biru semua tuh. Kan masih banyak tuh. Apa saya Ini nggak sedih nih? Sedih ini karena apa? Belum bisa dipakai gitu loh. Kenapa belum bisa ya, dipakai? Karena belum direview. Kenapa belum direview? Sistem itu ngacak, Mbak. Gitu loh. Sistem itu ngacak. Jadi setelah ini saya gantian nanti yang mulai teriak-teriak. Ayo reviewer, kalau kemarin kan pembuat soal, ayo reviewer berikutnya, tolong segera direview. Karena ini kan kita bisa ngelihat sekarang nih, ini udah terjadi perubahan loh. Ya, teman-teman dosen terima kasih sudah semangat membuat soal. Hari ini aja yang laporan di grup aja tuh udah jelaskan ada 2 dosen, tuh tambah 20. Saya nggak tahu soal di 3 atau di 4. Tuh. ya. Ya, jadi biar sama-sama enak, kalau saya lebih cenderung memang mengajarkan. Tapi saya tidak memaksa. Kalau memang ada yang minta tolong, ya karena satu dan lain hal, monggo. Tapi itu tadi, yang bersangkutan yang menyerahkan soal, jangan terus nanti merasa, loh kan saya udah nyerahkan soal 10, mana kayak gitu. Ya dilihat dulu gitu. 10 belum tentu expert. Iya tuh. Nih sekarang nih udah di 4 itu ada tambahan 621. Kita lihat yang di 3 kan sudah ada dosen melaporkan. Tambahnya ada Iya, berapa nih yang di 3? Ini masih berputar. Kan kita bisa melihat. Tuh. Yang di 3, wih alhamdulillah sama belum dik. Nah ini. Yang di 3 sekarang ada 400 450 69. 69 soal. Terima kasih Bapak Ibu dosen sekalian. Sayangnya masih kurang karena targetnya 540 expert. Nah ini yang D3 belum ada yang direview sama sekali. Oh, Iya, sedih juga kan? D3. Tuh.
Jadi besok yang menunya ada review soal 1, tolong mulai melakukan review. Gitu. Untuk Ya, para pembuat soal. Saya nggak tahu Mbak Isna udah levelnya mana, saya belum lihat. Itu kayak nggak gitu. tahu. Oh iya, lihatnya di mana Pak levelnya? Level Mbak Isna lihat aja nih. Yang muncul Eh, menunya apa? Yang di sebelah kiri ini. saya Data tak lihat di member. pribadi dengan apa? Heeh, Manajemen data input soal. data pribadi, terus Sama manajemen input soal. Yang menu yang manajemen besar. input ya. Mm-mm, Ini loh. Ini yang saya tunjukkan ini. Ini menu yang besar ini. mm-mm. Yang ini? Dua. Data. Masalahnya kan dirimu nggak bisa nge-share, Mbak. Jadi Iya, saya saya Pak tak lihat. makanya Ampun, ini jenengan sudah ada manajemen input soal. ah Terus cuman yang dua muncul itu. apa Pak? Heeh. Cuma ya berarti jenengan baru pembuat soal gitu loh. Hahaha. Pembawa soalnya room barbar Pak. Jadi belum ditingkatkan levelnya. Nah, nanti kalau levelnya naik jadi reviewer, itu keputusannya bukan cuma dari saya atau Pak Deru. Iba tuh memberikan Oh, masukan, kemudian nanti ada istilahnya panel expert. Nah, panel expert ini orang-orang tertentu dari beliau-beliau itu juga yang memberikan rekomendasi. Kode soal ini yang buat bagus, itu kayak gitu nanti. Nah, dari situ juga yang akhirnya bisa menyimpulkan bahwa oh jenengan layak naik levelnya, bukan cuman pembuat soal, tapi seperti ini nih, dilihat nih, ada review 1, reviewer soal 1, kemudian oh ada iya iya iya. Iya. kalau bagus review 1, nanti naik level review 2, itu seperti itu. Saya juga kemarin kayak gitu ada review 2, terus sekarang tahu-tahu dinaikin lagi jadi IBA. Nah, Yeay, selamat. selamat topo, ngopiang-ngopiang kalau kurang kayak gini, Saya yang di saya bikin soal aja gak barbar Pak, Masya nah, Allah. saya yang diunyang-unyang ibanya duluan gitu. Jangan terus dikiranya "Oh, enak ya iba, ya iba tuh bedanya juga di mana. Kalau saya sih bukan masalah meremehkan Semangatnya Pak, gitu enggak, tapi satu sisi semangatnya kan Pak. justru yuk sekali lagi nggak usah iri-irian yang inilah nanti pada saatnya memang harapan saya sih sebenarnya semua dosen itu bukan cuman pembuat soal, tapi bisa menjadi review soal minimal aja. Review soal 1 gitu loh minimal. Karena kalau sudah 2, dengan panel expert itu kan ada kriteria tertentu gitu loh. Nah itu silahkan. Karena itu akan menentukan itu soalnya bisa lanjut atau tidak. Kalau pembuat soal sekarang belum, tapi pembuat soal 1 minimal reviewer soal 1 itu minimal bisa. Oh ini masuk kategori nih. Tinggal nanti masuk lolos nggak yang level berikutnya itu. Ya memang harus seperti itu, Mbak. Ya Jadi Pak, jangan kecil hati. saya Tuh. nggak kecil hati, saya senang bisa gabung. Cuman nggak mungkin ini aja, belum maksimal. Jadi masih di sela-sela kegiatan di kantor, terus mencoba ikut membantu membuat soal. Walaupun soalnya sebagian itu masih saya peroleh dari beberapa dosen. Jadi ketika saya meminta soal pinyet, sebagian mereka tidak punya. Jadi dari soal beliau-beliau yang dikasihkan masih saya kembangkan lagi menjadi soal pinyet yang mungkin bisa dipakai buat uji kompetensi mahasiswa-mahasiswi kita, Pak. Ya. Aja. Kalau dari saya buat Mbak Isna dan teman-teman dosen yang lain ngasih supportnya gini, tolong dong diperhatikan tangisan mahasiswa. Ya, Betul. tangisan mahasiswa yang sudah lulus mau UKOM, yang mereka mengeluh misalnya, gimana sih mengerjakan soal UKOM katanya sulit, gitu. Saya ketuknya dari situ. Betul. Jadi, maksud saya kalau misalnya Mbak Isna dan teman-teman dosen di Banjarmasin itu produktif, bisa menyumbangkan soal, dan soal itu peluangnya besar bisa diterima, berarti sebenarnya kita sudah membantu mahasiswa secara tidak langsung. Bantunya bagaimana? Kan kemarin saya sudah sampaikan bahwa pembuat soal bukan membocorkan soal, tetapi pembuat soal boleh menguji cobakan. Soal Ah, yang sedang gitu. dibuat. Nah, Benar. itu peluangnya di situ, gitu loh.
Nah, saya sedikit bocoran, insya Allah ini lagi dalam proses lah. Proses, insya Allah tahun ini sudah fix. Kemarin sedikit agak apa ya, agak kena musibah saya dan tim, sehingga apa namanya, aplikasi kami bermasalah. Tapi bocorannya gini loh, memang kalau dari aplikasi soal ini, ya, saat ini teman-teman dosen, saya yakin masih, saya kalau udah nyumbangin, nanti apa yang bisa manfaatnya nih, selain yang kemarin yang saya sampaikan tuh sebenarnya tidak menarik, atau kalau misalnya yang terakhir ada rewardnya, untuk dosen-dosen JKG kayaknya tuh yang nomor 5 setelah ada reward itu, mereka nggak terlalu deh, nggak terlalu. Jujur aja kayak gitu. Ya mohon maaf kalau ada yang Pak Surur ngomongnya kayak gitu, ya jujur aja gitu loh. Saya juga nggak ada yang saya tutup-tutupin. Tapi yang berikutnya, nah ini saya bukan sekedar memberikan janji, tetapi satu sisi saya ingin memberikan bukti. Ada nilai tambah yang berikutnya kalau teman-teman dosen untuk mencobakan itu adalah soalnya yang nanti di sini, tetapi bisa dipakai buat ujian juga gitu loh. Paham nggak maksud saya? Ya. Sederhananya gini. Kalau tadi kan boleh dicobakan dulu. Nah, nanti atau saya sedang menyiapkan suatu aplikasi itu bisa digunakan untuk ujian. Tampilannya pun, wah ini mulai promosi. Mulai promosi Pak Sulur. Tampilannya sama seperti kalau mahasiswa uji kompetensi. Wah, luar biasa. Mirip berarti 11 12. Wah, ya, bukan 11 12 lagi, 12 12. Wah, luar biasa. 12 12. Nah, nanti teman-teman dosen silakan kalau misalnya mau menggunakan gitu loh. Tapi ada perjanjiannya juga tentunya, bukan silakan menggunakan. Ya kalau misalnya semuanya free ya mohon maaf, kasihan juga kita gitu loh. Tentunya kan ada kontribusinya juga, nah, silahkan saja nanti mulai dipikirkan gitu. Nih diantaranya, ya nanti bisa digunakan. Nih. Untuk sekarang saya belum tampilkan dulu, tapi kurang lebih ini tampilan layarnya. Kalau mau dilihat, nah ini bisa dilihat. Tahapan kalau uji kompetensi tampilannya bisa seperti ini. Tuh, bisa kelihatan? Yes. Kelihatan, Pak. Uji kompetensi besok tampilnya kayak gini, Mbak. Ada waktunya, ada menitnya, ada detiknya, mana soal udah kerjakan, mana yang belum. Ini kayak gini, kurang lebihnya. Gitu loh. Loh nanti kalau misalnya sudah saya pikirkan supaya mahasiswa nggak nyontek. Tuh. Bisa, Pak. Insya Allah bisa. Jadi nanti bisa soal diacak, jawaban diacak. Mereka diupayakan tidak nyontek, itu kayak gitu. Jadi mereka akan berpikir beberapa kali mau nyontek. Di antaranya biasanya mikir aja udah lama nggak sempet nyontek kanan kiri, Pak. Jawab satu soal aja tak lihat mereka anak tuh nggak bisa sempet tolak kanan tolak kiri. Masa ikut pernah ngawas anak-anak ujian kan? Tengok kanan kiri aja nggak bisa, ngerjain punya sendiri aja udah pusing dia. Keluar pada mabuk semua. Nah, justru kalau yang kayak gitu kan karena mereka apa? Kan belum terbiasa toh, Mbak? Iya. Iya, Mbak. Nah, sekarang kalau misalnya yang dikerjakan itu soal yang dibuat Mbak Isna sendiri. Kira-kira gimana? Suka apa enggak? Mungkin mereka lebih semangat dan termotivasi, Pak. Iya, karena apa? Mereka latihan pada saat UTS, pada saat UAS. Itu. Betul. Iya kan? Mereka akhirnya terbiasa membaca dengan cara skimming. Tuh, di-scan bagaimana. Kemudian dengan cepat dia harus membuat keputusan. Itu seperti itu, Mbak. Ya. Jadi harapan saya adalah seperti itu. Jadi nanti ini lagi kami kembangkan, insya Allah lah. Insya Allah. Tahun ini insya Allah sudah. Ya, amin. Karena memang saya berpikir tuh gimana ya cara melatihnya. Mungkin kalau selama ini mabok, saya minta maaf secara pribadi selama ini bikin mabok mahasiswanya Mbak Isna. Gitu kasihan loh. Pak, kadang mahasiswa hampir semua kan kita mengawas bukan hanya untuk di gigi ya Pak ya. Jadi untuk semua mahasiswa itu mereka fokus satu laptop itu mengerjakan sendiri apa yang memang soalnya ada di hadapan mereka dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi ketika mereka mengerjakan, saya lihat juga tidak sempat nih, paling keluar kamar mandi buang air kecil misalnya, memang harus buang air kecil. Setelah itu mau balik lagi, saya lihat nggak ada yang sempat
tengok kanan, tengok kiri, tanya. Kayak kita biasa ujian UAS UTS itu kan mereka sempet nih, tengok kanan, tengok kiri gitu. Ini saya hampir nggak ada yang, kalau yang saya mengawas ya, nggak ada yang begitu. Keluar, ibu pusing. Rata-rata mereka begitu. Tahu nggak kenapa mereka itu tidak bisa tengok kanan kiri? Kenapa, Pak? Karena mereka sudah tanya pengalaman kakak kelasnya, atau sebelumnya pengawas sudah menjelaskan bahwa kamu percuma tengok kanan kiri, gitu loh. Kenapa percuma tengok kanan kiri? Karena di kananmu dengan di kirimu soalnya itu berbeda. Berbeda. Ya, benar. Gitu loh. Begitu udah dikasih tahu kan mahasiswa juga kan belenger, sama aja. Kalau latihannya modelnya kayak gini, kanan sama kiri beda. Sementara ini waktu terus berputar mundur terus. Iya kan? Benar, Pak. Tuh. Dengan soal sebanyak itu kan ya memang kompetensinya anak-anak memang harus seperti kalau dulu kan nggak pernah ada uji kompetensi. Dan kayaknya tahun ini belum ada exit exam, Pak ya? Wah kalau itu yang bilang Pak Deru, saya nggak ikut rapatnya. Saya IBA tapi belum ikut rapatnya. Yang tryout-nya tetap kalau nggak salah tetap ada deh. Tapi paling nggak kita juga sudah menyiapkan, Mbak. Kalau nggak salah tryout-nya tetap ada, Mbak. Bunyinya bukan uji kompetensi tapi tryout itu seperti itu. Tapi nanti dia akan dikeluarkan juga, itu kayak gitu. Tapi memang kita harus melakukan. Kalau nggak kita melakukan, itu kan masih pertanggungjawabannya ke dikti, Mbak. Iya, benar. Gitu loh. Nah, kembali lagi, aplikasi ini, Mbak, ini yang bikin mereka nggak bisa nyontek gimana? Ini kanan sama kiri beda, iya kan? Kedua, mereka mau tanya ke kanan ke kiri juga percuma, karena apa? Jawaban kemungkinannya diacak. Iya, A, B, C-nya, maksudnya pilihan gandanya pun nggak ada ini, nggak urut. Misalnya di sebelah bisa di atas jawabannya, kemudian yang di bawah bisa pindah ke atas. Betul. Memang dia pun misalnya mau membuat kode bahwa ini A, B, C, D, E. Ini percuma. Karena kalau pas ketemu soal yang sama di tempat kita A kunci jawabannya, tapi di sebelah bukan di bagian atas, tapi dia loncat di bawah. Gitu loh. Aplikasinya di Ukom tuh seperti itu. Nah, sehingga kenapa kok saya berpikir membuat aplikasi yang seperti Ukom, supaya apa? Buat latihannya mahasiswa. Tuh. Insya Allah tahun ini saya baru uji coba ke dosennya JKG dulu ya Mbak ya. Nanti kalau sudah oke, baru nanti saya, ya ini promo awal lah. Oke, siap. Ini kayak mirip Google Form ya, misalnya soal ujian dari Google Form juga kayak gitu. Kayaknya diacak. Kemarin kan kita nggak bisa ujian secara manual sama anak-anak, jadi kemarin saya pilih yang aplikasi Google Form, saya coba Google Form bikin. Dan memang hasilnya kayak seperti kayak ujian biasa, anak-anak yang memang nggak belajar memang nggak bisa ngejawabnya. Ya, Google Form itu sudah diacak. Tapi perlu saya sampaikan, kelemahan Google Form adalah mirip seperti tadi pada saat lagi saya setor ini loh, setor soal gini loh. Ya. Jadi begitu dia putus, ya, putus koneksinya, itu dia harus mulai dari awal loh, Mbak. Jangan tahu nggak itu? Mulai dari awal gimana, Pak? Berarti belum tahu dia. Belum tahu. Google Form itu ya Mbak ya, kalau pas lagi kita gunakan, kemudian dia memang soalnya bisa diacak. Nah, tahu-tahu di tempatnya si mahasiswa, internetnya putus. Putus itu entah koneksinya jelek dan lain sebagainya. Begitu dia bisa koneksi lagi, dia ngerjakan soal, dia harus dari pertama lagi. Padahal kalau misalnya waktunya kan berjalan terus tuh. Kalau misalnya kita kasih waktu kan biasanya ada time-nya misalnya cuma 60 menit untuk menjawab soal, waktunya terbuang koneksinya ya. Sementara time limiter itu berjalan sesuai dengan di ini apa namanya? Di servernya jalan udah terus. Jadi itu yang satu sisi merugikan untuk mahasiswa. Nah, bedanya kalau dengan yang sedang kami rancang ini, ya aplikasi ini mirip seperti Ukom. Ukom itu sama. Dia ini begitu sudah koneksi, dia koneksinya nggak butuh lagi.
Ini udah buka nih, ya. Dia bisa dikerjakan terus sampai selesai. Abaikan aja yang lain, kerjakan terus. Nanti begitu dia koneksinya nyambung, otomatis dia langsung update. Tuh. Yang terus kalau nanti terakhir, baru dia ngirim semuanya. Paham nggak maksud saya? Jadi dia tidak mengenal ada koneksi putus. Begitu koneksi putus, dia udah dikoneksikan kan, udah buka dari servernya, udah bisa. Gitu Kerjakan aja terus sampai selesai. Jadi mahasiswa tidak merasa bahwa koneksi internetnya putus, dia nggak tahu. Gitu loh. Kalau pas terakhirnya itu putus, ya udah nanti nunggu muter terus. Begitu dia nyambung terkirim, ya udah aman. Gitu. Jadi mahasiswa akan diuntungkan. Tapi kalau pakai Google Form, itu tadi kelemahannya. Iya, benar. Terus, jadi kalau misalnya ini bisa nggak misalnya ini kan untuk uji coba apa namanya kayak tryout gitu kan ya. Tapi aplikasi kayak begini bisa nggak Pak? Misalnya kita pakai buat ujian mahasiswa, buat begini tapi untuk ujian mahasiswa agak susah ya. Justru itu yang sedang saya siapkan, Mbak. Oke, sip, ditunggu Pak itu Pak. Itu yang saya sedang siapkan. Jadi bukan cuma buat tryout. Ini nantinya bisa digunakan untuk UTS, UAS atau penugasan dosen. Gitu. Ini publikasinya belum keluar. Keluarnya insya Allah bulan Desember nanti penelitiannya saya. Wah, penelitiannya saya ini sudah saya teliti dan bagus. Kemudian kelebihannya apa lagi? Kelebihan yang lain adalah dia ada analisis butir soal. Oh, gitu kayak loh. Di Pilab gitu ya Pak ya? Kalau selama ini kan kita pakai Pilab. Pilab itu nggak tatap muka sih ya Pak ya. Jadi kayak kita ngirim materi lewat Pilab. Kemudian di dalamnya juga ada apa soal yang dibuat lewat situ. Cuman kita nggak pernah pakai Pak. Agak sulit ketika saya membaca itu, memahaminya agak sulit. Kenapa kok Philip itu memberatkan atau jenengan merasa kesulitan? Sebentar, saya jawab ringkas dulu yang tadi. Nanti Philip akan saya jawab. Yang kelebihannya yang lain, ini bukan seperti Philip. Philip itu ada kelemahannya. Ini kelebihannya analisis butir soal adalah bukan hanya sekedar jawaban benar salah. Kalau Google Form gitu masih bisa tuh bikin scoring. Pernah kan? Langsung nilainya keluar. Nah, tetapi di Google Form tidak ada untuk analisis butir soal. Analisis butir soal itu sudah mulai dari kaitannya dengan kualitas soal, validitas, reliabilitas, uji pembeda, tingkat kesukaran, itu dianalisis itu 5 item ini. Nah, ini dia sudah otomatis keluar. Gitu. Nah, sementara kalau yang di Philab, mohon maaf ini saya masuk ke Philab. Bukan berarti saya jelek-jelekin enggak. Philab itu basisnya adalah dengan aplikasi Moodle. Gitu loh, aplikasi Moodle. Kalau di Poltekkes Semarang kami tidak menggunakan Philab, tetapi kami menggunakan Healthy. Tetapi basisnya sama dengan aplikasi dasarnya yaitu Moodle, versinya sama. Kelemahan model versi yang sama tersebut, saya mohon maaf lupa versinya, adalah belum ada analisis butir soal. Nah, sementara kalau dia mau ada analisis butir soal, dia harus upgrade ulang. Ya, kecuali di Philab-nya di-upgrade, baru ada analisis butir soal. Tapi kemungkinan itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi, untuk Philab itu kurang lebihnya gini, kenapa kok Mbak Isma ada merasa kok saya kesulitan ya, itu kayak gitu. Iya. Nah, itu logika sederhananya gini loh. Mbak Isma ada di Banjarmasin, di apa namanya? Apa Mbak tempat ini kampus itu? Kok Kota Baru apa namanya? Apa Mbak? Banjarbaru. Banjarbaru. Ya. Jenengan dikasih, ini sederhananya ya logikanya. Jenengan itu dikasih atau ditugaskan untuk membangun Poltekkes Semarang. Poltekkes Semarang, maaf, Poltekkes Banjarmasin. Banjarmasin yang ada di Banjarbaru. Tetapi jenengan dikasih itu adalah ini apa namanya? Pondasi awal, dikasih modal pondasi awal. Pondasinya itu dikasihnya adalah pondasi se-Banjarbaru. Gede kan? Seluruh kota kan?
Padahal itu pengembangan kota baru. Padahal jenengan mau membangunnya hanya di Poltekkes Banjarmasin. Nah, satu sisi pondasi itu padahal saling terhubung. Tidak bisa jenengan hanya membangun yang di Poltekkes Banjarmasin, tetapi infrastruktur yang di tempat lain tidak didaya gunakan. Itu nggak bisa, harus didaya gunakan, harus dikasih perintah. Dan itu tidak bisa di bypass atau potong kompas. Saya mau cuman satu wilayah aja kayak gitu loh. Ya, saya mau cuman satu wilayah. Nih, mau satu wilayah, tapi saya mengabaikan kondisi yang tempat lain. Itu nggak bisa. Ya, jadi pura-puranya kalau misalnya ini satu lingkaran besar ini semua Banjarbaru, jangan cuma mau tengah-tengahnya yang Poltekkes Banjar, nggak bisa. Ini harus saling terkait juga gitu loh. Cerita, iya harus tersambung. Jadi perintahnya itu ya seperti yang jenengan rasakan. Kok perintahnya ribet banget sih, coba saya mau nambahin kayak gini, gitu loh Mbak. Iya. Nah, itu kondisinya seperti itu. Saya nyontohinnya ini juga pakai produknya Banjarmasin. Itu kurang lebih Mbak, itu seperti itu. Jadi biar jenengan juga paham, ya. Oke, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Kayaknya sudah. Sudah? Nanti mungkin chat langsung kalau kira-kira mungkin nggak paham. Oke, kalau sudah jelas. Mbak, tolong kameranya diaktifin dong, mau yang mana, yang mau di laptop atau yang mau di handphone, silahkan. Kita mau closing ini. Di laptop nggak bisa, Pak. Laptop nggak bisa. Jadi saya buka di handphone dulu. Oke. Sekarang itu Mbak Isna harus sudah mulai memikirkan pakai laptop. Ya memang saya nggak ini kan. Laptop itu tergantung jenengan kebiasaannya. Jadi jenengan kalau misalnya merasa, ini kenapa laptop saya sekarang lemot ya, dilihat prosesornya, dilihat RAM-nya. Kayak gitu. RAM-nya sudah berapa. Jadi kalau misalnya, oh ternyata RAM-nya kecil, ya wajar kalau misalnya jadi melambat. Itu. Bener. Nah, sekarang laptop lama sekali Pak. Wah, ya memang udah waktunya diganti. Sekarang itu Mbak, sudah mulai populernya RAM-nya itu 8. Ya memang masih ada yang 4, kalau memang 4 merasa sudah cukup, nggak apa-apa, RAM-nya yang 4. Gitu loh. Nanti dilihat. Ya. Nah, sesi yang lain nanti saya akan menjelaskan tentang teknologi. Ya. Itu yang harus dikuasai oleh seorang dosen, supaya ngelihat perangkatnya memenuhi syarat nggak sesuai dengan kinerjanya. Jangan dosen CKG se-Indonesia sekarang masih ada yang pakai laptopnya yang zaman dulu, yang RAM-nya 2, kayak gitu. Loh, maaf bukan saya terus ngenyek atau saya nyindir itu, enggak. Ya memang harus tergantung. Itu akan pengaruh ke kinerja Mbak, gitu loh. Karena itu perangkatnya jenengan. Mahasiswa suka ngeluh, suka sambat, suka memang menggerutu. Nah sekarang kalau misalnya dosennya tidak mengikuti perkembangan, minimal sekarang tuh 4, bener. 4 itu sudah minimal. Iya, RAM 4 itu. Ya di pasaran kalau di Jawa udah susah Mbak cari RAM 4. Paling enggak 8. Kalau speknya yang terkini, ya nanti sebentar saya cari, saya kirimin ke jenengan. Buat gambaran, bukan berarti mau apa namanya ya, promosi enggak. Beli kan jenengan sendiri, uangin jenengan. Tapi maksudnya biar menyesuaikan kondisinya. Itu seperti itu. Oke, gitu Mbak Isna. Terima kasih pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Buat teman-teman dosen yang lain, silahkan ditunggu soalnya. Kembali lagi saya ngasih semangat. Ini buat mahasiswa-mahasiswa kita semua. Jadi supaya nanti soalnya yang dari yang lain juga sudah mulai masuk, soal saya akan terkurangi dengan sendirinya, tidak apa-apa. Begitu dari saya. Terima kasih Mbak Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.